Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada kesempatan siang, pagi menjelang siang hari ini kita boleh tetap ada dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah ibadah streaming kita pada pagi menjelang siang ini boleh menyukakan hati Tuhan. Siapkan hatimu, ambil posisi yang nyaman untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan tangan perbuatannya. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Biarlah setiap pujian, pengagungan, kemasyuran, kemuliaan hanya bagimu sekarang dan sampai selamanya. Kami rindu untuk mempersembahkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengar suaramu buat kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau dengan seleluasa mungkin memimpin ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sebab Kau besar, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam hidup. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya, namun sebagai anak-anak Tuhan dan sesuai tema firman Tuhan hari ini, jangan menyerah. Ya, jadi kita akan naikkan pujian ini. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Naikkan pujian ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat bagi yang sepercaya. Haleluya. Ya, itulah tema firman Tuhan kita hari ini. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Kita masih lanjut menyembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya.
besar pasti terjadi dalam hidupku. Aminkan setiap kata dari pujian ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kemenanganku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Rasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa akan Kau Tuhan. Bukan berdamai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu atas kebesaran-Mu untuk hidupku. Percaya dengan langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Baik saudaraku, siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk sesaat. Mari kita bersaat teduh beberapa detik untuk merasakan kebaikan Tuhan. Siapkan hatimu, berikan hatimu untuk ditaburi firman Tuhan. Yakinlah bahwa ketika saudara dan saya memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, maka itu akan membuat saudara menjadi kuat, membuat saudara menjadi
antusias, bersemangat menjalani hidup ini, karena yakin ada pribadi yang maha segala-galanya itu yang campur tangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aminkan saudara. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak mungkin, amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami percaya beberapa menit ke depan ketika kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, itu akan membuat roh kami semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Membuat jiwa kami bergelora untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan membuat tubuh kami semakin sehat
karena kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah sehingga tidak perlu ada sesuatu pun yang perlu ditakutkan. Terima kasih, mari Roh Kudus seleluasa mungkin Engkau beracara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman dari Perjanjian Lama, dan kali ini kita akan melihat kebenaran dari Perjanjian Baru. Saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10. Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Firman Tuhan kali ini saya berikan tema atau topik, yaitu iman yang tidak pernah menyerah. Ya, iman yang tidak pernah menyerah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Saudara, mungkin di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini udah beberapa kali membaca kisah ini, bahkan juga udah beberapa kali mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran dari kisah ini. Namun, ayo, siang ini kita sama-sama buka hati, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu up to date. Firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman. Sehingga satu kisah yang sama Tuhan bisa berbicara kepada kita dari beberapa sisi yang berbeda. Itulah kekayaan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan menaruh di hati saya untuk menyampaikan kepada saudara dari sisi yaitu iman yang tidak pernah menyerah. Ya. Makanya tadi di awal pujian saya naikkan pujian itu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kenapa? Akhir-akhir ini dengan begitu banyaknya tantangan hidup, tidak sedikit dari kita yang pada akhirnya menyerah. Nah, saudara, dari informasi yang saya dapatkan bahwa arti dari nama Bartimeus ini adalah anak Timeus. Jadi ada yang menafsirkan bahwa Bartimeus ini hanya sebagai sebutan saja, karena mungkin anak Timeus ada beberapa dan dia karena yang menjadi pengemis dan buta itu dia, jadi dia dipanggil Bartimeus. Tetapi apalah itu, yang terpenting Alkitab mencatat bahwa hari ini kita akan melihat kebenaran dari sosok yang bernama Bartimeus ini. Mari kita coba telaah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Berulang kali dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, saya selalu mengingatkan, ayo, kalau kita membaca Alkitab jangan flat, ya, tetapi coba kita masuk seolah-olah kita ada dalam peristiwa itu, sehingga suasana batin kita mengikuti irama dari peristiwa yang dituliskan di dalam kitab suci, sehingga kita bisa memaknai kebenaran itu bukan hanya sekedar informasi atau cerita yang sering kita dengar, tetapi ada rema, ada kebenaran yang Tuhan taruh di dalam diri kita, dan kebenaran itu hidup di dalam diri kita. Nah, di sini Markus mulai menjelaskan bahwa Yesus datang ke kota Yeriko tidak sendirian. Dia dengan rombongan besar. Dicatat di situ bahwa Yesus
pergi ke Yeriko dan keluar dari kota tersebut bersama dengan murid-muridnya. 12 orang, bukan? Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Nah, di sini tidak jelaskan ini orang banyak berbondong-bondong itu berapa. Bisa 10, bisa 20, bisa 50. Tidak dijelaskan jumlahnya. Hanya dikatakan orang banyak berbondong-bondong. Berarti kalau kita mengikuti suasana batin pada waktu itu, keadaannya tentunya sangat hiruk-pikuk. Ya. Yesus diikuti oleh para murid dan pengikut-pengikut yang lain yang berbondong-bondong. Nah, dalam keadaan banyak orang seperti itu, tentu suara apapun itu menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena banyak orang. Perhatikan aja kalau waktu saudara di kelas ya, waktu masih sekolah gitu ya. Kalau lagi tidak ada guru, waduh, semua murid senang ngobrol, ada yang teriak, ada yang ketawa. Saudara ngomong kalau nggak kenceng suaranya nggak kedengaran, bukan? Kenapa? Bising. Karena banyak orang. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu digambarkan bahwa ada seorang bernama Bartimius. Dia adalah anak dari Timeus, duduk di pinggir jalan. Otomatis dia tidak bisa mengikuti irama dari kebanyakan orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Satu, dia buta. Keterbatasan fisik tidak bisa melihat inilah yang membuat dia hanya menggunakan indera pendengarannya. Makanya saya punya pengalaman saudara, agak unik memang ya. Dulu waktu saya pelayanan di Biak, Papua, itu siapa namanya yang pemain keyboard? Ada seorang tunanetra, dia pintar sekali main keyboard ya saudara ya, namanya Sergius. Semoga dia mendengarkan firman Tuhan ini ya, dan dia masih aktif melayani. Waktu itu dia melayani di GBI El Shaddai yang ada di Biak, namanya Sergius. Nah, waktu itu saya sama-sama dia naik angkot. Yang saya heran, dia itu nggak bisa melihat saudara. Tapi dia bisa tahu. Misalnya ada gundukan pertama, dia bilang, oh ini udah sampai Samova. Oh ini sudah sampai Ridge. Lalu saya bilang, hei Sergi, kau ini gimana? Kamu kan buta, gimana bisa tahu ini sampai di Samova, ini sampai di Ridge? Nah dia bilang, ya begitulah Pak, kami orang buta ini hanya mengandalkan feeling kami. Oh luar biasa ya. Hanya dari gundukan aja dia sudah bisa menghitung ini sampai di mana gitu ya. Luar biasa sekali. Nah sama dengan Bartimius ini, karena keterbatasan fisik tidak bisa melihat, dia hanya mengandalkan pendengarannya. Segala informasi dia tangkap dengan baik. Karena telinga inilah juga yang dia pakai sebagai mata buat dia. Karena dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa mendengar. Perhatikan ayat yang ke-47, menarik ini. Injil Markus menulis dengan awal kalimat ketika didengarnya. Ya, tadi saya sudah katakan, bagi seorang yang tunanetra tidak bisa melihat, maka yang dia andalkan adalah indera pendengarannya. Ketika didengarnya, kalimat ini menarik. Kenapa ada firman Tuhan yang mengatakan lebih baik lambat berbicara tetapi cepat untuk mendengar? Karena kelemahan kita, seringkali kita cepat bicara daripada cepat mendengar. Itulah sebabnya sering terjadi miskomunikasi. Tapi beda dengan Bartimius ini, anak Timeus ini. Ketika didengarnya, dia buta, nggak bisa lihat. Tentu dia mendengar banyak hal, tetapi kali ini ada hal yang
menarik yang dia dengar daripada semua hal lain yang dia dengar. Apa itu? Bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret. Menarik, kenapa seorang buta yang bernama Bartimeus bisa mengetahui bahwa Yesus adalah orang Nazaret? Tentu Yesus sudah sering lewat di situ. Tentu Yesus sudah menjadi bahan pembicaraan banyak orang di situ. Sehingga diam-diam di dalam hatinya dia mulai menyimpan sebuah kerinduan. Luar biasa seorang yang bernama Yesus ini. Aku mendengar dari banyak orang yang berbicara, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang peduli, dan dia adalah orang yang memiliki banyak mujizat. Sehingga ketika dia mendengar bahwa ada Yesus yang lewat, Alkitab dalam Markus pasal 10 ayat 47 dituliskan, mulailah ia berseru. Tadi di awal sudah saya jelaskan, bukan? Saya berikan gambaran. Kalau saudara dan saya waktu itu masih ada di SD aja ya. Kalau SMP mungkin udah mulai mengerti. Di SD kalau gurunya lagi tinggalkan kelas, wah, rame sekali, lempar-lemparan kertas yang dikucek-kucek gitulah dan lain sebagainya. Wah, noise sekali gitu ya saudara ya. Sehingga kalau kita ngomongnya nggak kenceng pasti nggak dengar. Demikian pula pada waktu itu Yesus bisa dibayangkan bahwa dia lewat dengan rombongan besar, otomatis nggak mungkin rombongan besar itu diam aja sehingga orang bicara dengan mudah bisa didengar. Tentu tidak demikian. Ada yang cerita mungkin, kemarin loh, bener dah, Yesus ini luar biasa. Ada yang kakinya timpang, lalu didoakan, kakinya bisa jalan normal lagi. Yang lain bilang, oh iya loh, Yesus itu kemarin itu ada yang demam, didoakan sembuh. Oh iya loh, kemarin Yesus itu, kemarin Yesus itu, kemarin Yesus itu. Wah, semua pada bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi sesuatu yang sangat berisik dan bising tentunya, karena banyak orang yang mengikuti Yesus. Sehingga kalau kebayang, di tengah-tengah rombongan orang banyak, lalu Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saya yakin gak kedengaran. Saudara, lalu jangan membantah saya dengan berkata, Yesus kan Tuhan, gak perlu suara kenceng-kenceng, Yesus pasti dengar. Iya, betul. Tapi ingat, sekalipun Yesus adalah Tuhan, Yesus juga ingin melihat seberapa engkau sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau memang demikian adanya, kenapa Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Artinya apa? Harus ada inisiatif proaktif dari diri kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menarik, di sini dikatakan bahwa ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab menulis lugas bahwa Bartimeus berseru. Bukan cuma berkata, tetapi berseru. Kekasih Tuhan Yesus, kalau seseorang berseru, maka kadang tenggorokan ini sakit. Kenapa? Karena harus berteriak-teriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin dari suara yang lantang pelan-pelan menjadi agak pelan, parau, dan nyaris suaranya menjadi semakin tidak kedengaran. Kenapa? Karena terus berteriak-teriak.
Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Kebayang gak saudara? Sekali lagi saya katakan, ayo kalau kita belajar firman Tuhan, masuklah di dalam kisah itu, seolah-olah saudara dan saya hadir dalam peristiwa itu, sehingga suasana batin saudara yang mengikuti peristiwa yang sedang dikisahkan di dalam kitab suci membuat saudara bisa paham, membuat saudara bisa mengerti, membuat saudara bisa mendapat berkat lebih daripada hanya membaca begitu saja. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Saya melihat dari beberapa sisi saudara, supaya kita semakin kaya mengerti kebenaran ini. Yang pertama, biasanya orang yang didengar itu adalah orang yang memiliki pengaruh. Ya kan? Lihat aja kalau rapat-rapat lah. Gak usah jauh-jauh lah. Rapat wali murid aja. Orang tua murid ya, rapat gitu. Biasanya yang didengar itu yang memiliki pengaruh. Rapat-rapat apapun juga lah, biasanya yang didengar itu orang yang memiliki pengaruh. Lah ini yang teriak hanya seorang pengemis. Udah bau. Orang juga mungkin malas ketemu dia. Berisik lagi, kan? Sehingga orang berkata, banyak orang ini gak bisa dideteksi berapa saudara. Bisa 12 para murid, bisa mungkin 20-30 plus rombongan Tuhan Yesus. Banyak orang, artinya orang bergantian menegur dia. Diam. Ribut sekali kau ini. Saudara, menarik ini kisah ini. Saya coba tangkap suasana batin Bartimius pada waktu dia ditegur banyak orang untuk diam. Diam! Berisik sekali. Diam! Apa yang Yesus katakan tidak bisa didengar gara-gara kamu teriak-teriak. Diam! Saudara, saya mau nanya nih. Yuk kita jawab pakai hati nurani dan akal sehat. Ketika Bartimius berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak yang menegur dia supaya diam itu sebenarnya dirugikan gak sih? Ayo jawab. Jawab dengan hati nurani yang bersih. Ketika Bartimius teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak yang menegur dia supaya diam itu sebenarnya dirugikan gak sih dengan teriakannya Bartimius ini? Kalau saudara adalah orang yang memiliki hati, saudara memiliki belas kasihan, saudara memiliki empati terhadap sesama, seharusnya saudara tidak dirugikan. Kenapa? Semua orang punya mulut. Semua orang berhak untuk berbicara. Tetapi kenapa orang banyak itu mesti terganggu dengan teriakannya Bartimius? Ada yang gak beres di hati orang-orang yang menegurnya itu. Kenapa? Karena dia memandang sebelah mata siapa yang sedang berteriak kepada Yesus. Andaikan yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, adalah seorang perwira, saya gak yakin kok disuruh diam. Atau yang mengatakan, Yesus anak Daud,
adalah seorang pemimpin agama, saya nggak yakin dia disuruh diam. Tapi karena yang berteriak-teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku seorang pengemis, yang kerjanya adalah minta belas kasihan orang lain, yang bagi kebanyakan orang itu dianggap sebagai sebuah gangguan, maka mereka akan terganggu. Padahal seharusnya tidak perlu terganggu. Ayo saudara, ada kebenaran menarik yang saya ingin bagikan di sini. Jangan terlalu pusing dengan urusan orang lain. Jangan terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang menjadi urusan orang lain. Itu hanya membuat engkau capek sendiri. Orang banyak seharusnya tidak perlu menegur Bartimius. Kalau mereka bebas untuk cerita banyak hal yang mereka alami ketika mengiring Yesus, kenapa Bartimius tidak boleh berteriak? Kadangkala saudara dan saya tanpa disadari, hati ini harus terus diperiksa. Kenapa saya harus terganggu dengan orang lain, sementara dia sebenarnya sama sekali tidak merugikan aku? Kadangkala tanpa disadari ini strategi iblis, saudara. Untuk apa? Untuk membuat saudara tidak bisa dewasa dalam mengikut Tuhan. Stop untuk ngurusin orang lain ya. Ayo kita mulai banyak diri kita yang harus kita urusin. Stop untuk terganggu terhadap sesuatu yang sebenarnya saudara tidak perlu terganggu gitu loh. Ya, masing-masing dari kita lah. Kita dengan Tuhan. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ada dua versi saudara yang saya pelajari dari kisah ini. Versi yang pertama, Bartimius rasa tanggung lah. Mumpung ketemu Yesus, belum tentu Yesus tiap hari lewat di sini. Kali ini ada Yesus. Kali ini ada kesempatan. Udahlah, biarin kau semua mau ngomong apa tentang aku, gak peduli. Sekarang ini saatnya aku mau memanggil Yesusku. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, saya melihatnya dari sisi yang lain. Bartimius sudah biasa dibentak. Bartimius sudah biasa diejek. Bartimius sudah biasa dimarah. Sehingga omelan orang-orang yang menyuruh dia diam itu gak mempan buat dia. Kemarin juga kamu biasa ngebully aku. Hari ini pun kau ngebully aku gak peduli, karena sekarang waktunya aku dengan Yesusku. Jadi ada dua versi ini yang saya melihat ya saudara ya. Tetapi intinya adalah bahwa Bartimius tidak mau diam. Sekalipun ditegur banyak orang, justru Alkitab mencatat, namun semakin keras ia berseru. Tahukah saudara? Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dibutuhkan kerja keras. Dan ketika saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang berharga itu dengan pengorbanan, dengan air mata, dengan keringat yang berpeluh di seluruh tubuh, dengan waktu yang panjang dalam penantian, maka apa yang saudara inginkan dan saudara sudah dapatkan itu akan saudara hargai sedemikian rupa. Banyak orang menegur Bartimius ini untuk diam. Firman Tuhan katakan, namun semakin ia keras berseru. Tadi saya katakan topik firman Tuhan, iman yang tidak pernah menyerah. Saudara, banyak kali kita jumpa orang berkata bahwa saya minta untuk sesuatu kepada Tuhan.
Saya minta, tapi sepertinya Tuhan gak menjawab ya. Ya udahlah, saya berhenti untuk meminta. Padahal belum tentu seperti itu kebenarannya. Siapa tahu Tuhan sedang melatih kesabaranmu. Tuhan sedang melatih imanmu untuk terus mencari Tuhan dengan tidak mudah menyerah. Semalam saya agak terlambat tidur, biasalah saudara ya. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan di saat anak-anak udah tertidur. Jadi saya baca, saya kemudian lihat ada beberapa YouTube yang bagus. Lalu di situ saya diberkati dengan salah satu firman Tuhan, di mana hamba Tuhan ini juga katakan dia dapat dari baca sebuah buku tentang sekuntum mawar yang telah layu. Ini adalah sebuah kisah bagaimana seseorang akhirnya nyaris terlambat untuk menyadari siapa dirinya. Dalam kisahnya ada seorang umat jemaat lah katakanlah begitu, yang menderita kanker stadium akhir. Lalu pendetanya ini datang membawa sekuntum mawar yang sudah layu. Lalu ditaruh di meja kecil sebelah jemaatnya yang kena sakit kanker stadium akhir ini. Lalu pendetanya bertanya, "Gimana keadaanmu, anak muda?" Lalu anak muda ini mulai mengeluh dengan sakitnya penyakit, dengan rasa sakit yang dia derita. Lalu pendeta ini berdoa, menguatkan dia lalu pulang. Ketika pendeta ini melangkahkan kaki keluar, pemuda ini buru-buru memanggil, "Pak Pendeta, cepat datang ke sini." Lalu pendetanya kembali datang dan duduk. "Ada apa anak muda? Apakah ada yang bisa aku bantu?" Lalu pemuda ini bertanya, "Pak Pendeta, bolehkah saya bertanya?" "Oh silakan," dengan senang hati saya akan menjawab. "Kenapa pendeta membawa sekuntum bunga yang sudah layu?" Biasanya orang membawa bunga itu segar, tetapi kali ini kenapa bunganya layu? Lalu pendeta itu menjawab seperti ini, "Anak muda, ingatkah engkau beberapa tahun yang lalu ketika engkau masih sehat, lalu aku sebagai gembalamu meminta kamu, 'Hai anak muda, jadilah guru sekolah minggu karena kamu punya talenta di situ.' Lalu kamu berkata, 'Aduh maaf Pak Pendeta, saya masih sibuk, banyak tugas-tugasku. Sebentar lagi mau ujian.' Lalu saya diam. Tahun berikutnya ketika engkau sudah lulus ujian dan kau kuliah, diterima di perguruan tinggi yang terbaik, lalu kembali saya berkata, 'Hei anak muda, kau sekarang sudah pantas untuk menjadi ketua pemuda. Adik-adikmu yang ada di ibadah pemuda membutuhkanmu untuk membimbing mereka.' 'Aduh, maaf Pak Pendeta, sekarang ini kuliah saya itu padat sekali, banyak tugas-tugas dari dosen, saya nggak ada waktu.' Beberapa tahun kemudian engkau lulus dengan predikat cum laude sehingga mudah mendapatkan pekerjaan dan kau diterima di perusahaan yang bonafit. Engkau menduduki sebuah jabatan yang bagus di perusahaanmu. Lalu istriku, ibu gembala, bertanya, 'Anak muda, kamu sekarang sudah diberkati. Kamu sudah bekerja di perusahaan yang bagus.
Maukah kamu menjadi choir, menjadi pemimpin paduan suara karena kamu punya bakat di situ? Lagi-lagi kamu menolak tawaran itu dengan berkata, aduh, pekerjaan saya membutuhkan waktu yang begitu banyak, sehingga saya tidak ada waktu lagi untuk menjadi pemimpin paduan suara. Dan tidak lama setelah itu, saya mendengar bahwa engkau jatuh sakit dan divonis kanker stadium akhir. Lalu ketika aku datang ke sini, berbeda yang kau lakukan. Kau mulai berjanji banyak hal. Andai Tuhan menyembuhkan aku akan melayani Dia. Andai Tuhan menyembuhkan aku akan memberikan yang terbaik dari semua yang ada padaku. Lalu pendeta ini mulai berkata, hai anak muda, itulah bunga yang layu. Ketika engkau masih mekar, seharusnya engkau persembahkan hidupmu untuk Tuhan, tetapi engkau menolak. Tetapi ketika engkau sudah layu, umurmu tidak tahu sampai kapan karena vonis dari dokter itu, engkau mulai berjanji banyak hal kepada Tuhan. Seperti itukah sikapmu terhadap Tuhan yang selama ini membuat engkau berhasil? Memberikan engkau kecerdasan, kepandaian, bahkan memberikan pekerjaan yang terbaik buat engkau. Ketika kamu senang, kamu lupa kepada Tuhanmu. Ketika kamu sudah terpuruk, baru kau ingat Tuhanmu. Apakah seperti itu pantas? Akhirnya anak muda ini dikisahkan dia sangat menyesal dan akhirnya didoakan oleh hamba Tuhan ini. Nah saudara, Bartimius ini sadar sepanjang hidupnya, selama dia masih buta, maka dia tidak maksimal dalam hidupnya karena hanya menggantungkan diri atas belas kasihan orang lain. Dia akan terus dihina oleh banyak orang karena keterbatasan fisik yang dia miliki. Sehingga dia bertekad, inilah waktunya hidupku diubahkan. Sudah terlalu banyak aku mendengar bahwa Yesus yang baik ini, Yesus yang luar biasa ini, Dia sanggup memulihkan kehidupan banyak orang. Sehingga dia tidak peduli. Orang berkata, menegur dia, diam, tetapi dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman yang seperti inilah yang dihargai oleh Tuhan. Pantang menyerah dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika engkau mengambil keputusan dalam hidup untuk mau berubah dan menjadi lebih baik, kadang tidak semua orang mensupport engkau. Tidak sedikit engkau mungkin menjadi bahan bulian, diejek, dihina, dipertanyakan, hohoi, gaya-gayaan. Biasanya mau minum minuman keras, sekarang ditawarin, ayo bro, minum bro. Maaf, aku udah gak mau minum. Hihi, sampai kapan dia kuat ini gak minum? Pecandu rokok karena lingkungannya semua perokok. Ketika ditawarin, ini rokok terenak nih. Maaf bro, aku udah berhenti rokok. Hihi, sampai di mana kok kuat? Ditiuplah itu asap rokok. Enak lo bro. Seger lo bro. Kadang menjadi bahan ejekan, tapi tidak apa-apa. Ketika engkau ada di lingkungan yang biasa berbuat curang, dan engkau ada
di dalam lingkungan itu. Kemudian engkau jumpa dengan Tuhan secara pribadi dan mau berubah menjadi hidup yang bersih, hidup yang kudus, hidup yang memuliakan Tuhan. Lalu engkau mulai dibenci oleh komunitasmu karena engkau mau hidup jujur dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kadangkala tantangan itu datang untuk mengukuhkan seberapa engkau dan aku memiliki komitmen untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak Daud, kasihanilah aku. Menarik ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti. Ini menarik, saudara. Tadi di awal kan saya sudah katakan, apakah Tuhan Yesus itu nggak bisa dengar? Seandainya Bartimius ini nggak teriak-teriak, pasti bisa. Karena dia Tuhan. Tetapi justru karena Bartimius berteriak-teriak inilah, akhirnya Tuhan Yesus mengerti. Sekalipun dia sudah ditegur banyak orang, sekalipun mungkin dia sudah dimarah banyak orang, sekalipun dia mungkin sudah menerima berbagai macam ejekan, cacian, makian, semua yang tidak menyenangkan, tetapi dia terus berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab mencatat, lalu Yesus berhenti. Wah, menarik sekali ayat ini, saudara. Dalam perjalanan Yesus punya agenda. Apa-apa saja yang hendak dia lakukan untuk melaksanakan seluruh perintah Bapaknya. Setiap Yesus melangkah selalu ada agenda Tuhan Yesus untuk mengerjakan semua yang diperintahkan Bapaknya. Tetapi langkah Yesus terhenti oleh teriakan seorang yang buta, seorang yang tidak dipandang oleh banyak orang, seorang yang mungkin disepelekan. Dia adalah Bartimeus itu. Yesus berhenti. Yesus untuk sesaat tidak melanjutkan perjalanannya karena teriakan seorang yang bernama Bartimeus. Sanggupkah engkau menghentikan langkah Tuhan yang berjalan dengan segala agenda penyelamatannya? Sanggupkah engkau membuat Tuhan tertarik untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang sedang engkau lakukan? Jawabannya sangat mungkin dan bisa. Yaitu ketika engkau dan aku memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki keseriusan dalam mengikut Tuhan. Dalam streaming jam 00 dini hari, saya katakan bahwa setidaknya sehari kita berdoa itu 3 kali, saudara ya. Doa apa itu? Doa sebelum makan pagi, sarapan. Doa sebelum makan siang. Dan doa sebelum makan malam, saya bilang seperti itu. Saya tidak sedang berbicara tentang jumlah doa, tetapi saya sedang berbicara tentang kualitas doa. Mungkin saudara rajin berdoa. Mungkin saudara punya waktu-waktu khusus berdoa. Tetapi hari ini saya ingin bertanya dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Kualitas doa kita itu seperti apa? Apakah kita berdoa hanya karena kita terbiasa berdoa? Apakah kita berdoa karena kita memang benar-benar sedang mencari wajah Tuhan, memiliki kerinduan yang luar biasa, dan tidak pernah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan yang ajaib dan agung itu? Lalu Yesus berhenti. Yesus tidak peduli apa kata banyak orang tentang Bartimeus. Mungkin orang ada yang bisikin, guru, udahlah, abaikan aja dia, bikin capek aja, memang gitulah, paling juga cari perhatian. Yesus tidak peduli dengan omongan seperti itu.
Guru, udahlah teruskan aja. Agenda kita di depan itu jauh lebih penting daripada dengerin orang buta yang teriak-teriak itu. Dia mah gak penting. Yesus gak peduli dengan semua itu. Bahkan mungkin ada yang pakai parfum yang paling harum, yang selalu mepet Tuhan Yesus. Dan dia berkata, guru ngapain sih udah kena bajuku yang harum ini, nanti kalau deket sama dia jadi gak enak lagi jubahnya. Apalagi yang seperti itu. Yesus sama sekali tidak peduli. Hal-hal lahiriah tidak membuat Tuhan terpesona. Hal-hal yang sifatnya casing, topeng, Tuhan sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Woi, keren. Senang saudara saya. Kalau saya baca sebuah kisah di dalam Alkitab, lalu saya berusaha untuk masuk dalam peristiwa itu, berusaha seolah-olah saya ada di sana dengan sebuah gambaran-gambaran yang minta pimpinan Roh Kudus. Seandainya saya ada menjumpai kisah itu ada dalam peristiwa itu seperti apa. Kayak itu loh saudara, cerita anak sekolah minggu Superbook itu saudara ya, dibikin animasi seolah-olah masuk dalam situasi itu. Itu bagus saudara ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Saudara, saya yakin banyak orang nggak nyangka Tuhan Yesus suruh panggil Bartimius ini, saudara. Lah orang banyak udah bilang, kamu stop, diamlah, kamu nggak akan kedengaran, kamu teriak-teriak. Kita ini banyak orang, semua pada ngomong, Yesus nggak akan peduli kamu. Ternyata enggak tuh saudara. Yesus berhenti, bahkan berkata panggil dia. Bartimius begitu spesial buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyerah untuk mencari dia. Bartimius tidak pernah pusing dengan semua tantangan, mulai dari makian, mulai dari bentakan, mulai dari segala bentuk bullying atau pelecehan yang dia terima untuk mencari Yesus. Dia tidak peduli. Dan itulah harga yang sudah dibayar oleh seorang Bartimius, sehingga akhirnya Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mungkin saudara merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya sih siapa sih? Saudara mungkin saat ini sedang minder, karena mungkin saudara-saudaramu berhasil dan engkau mungkin terpuruk hidupnya. Sehingga dalam setiap ada acara keluarga, kamu mungkin datangnya paling terlambat, supaya tidak terlalu banyak mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan buat telingamu. Atau mungkin engkau saat ini sedang mengalami perasaan tidak berharga karena harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Sehingga engkau merasa, aku tidak punya harga diri, aku sekarang menjadi pengangguran, gak ada kerjaanku. Biasanya aku punya pekerjaan. Dan engkau merasa bahwa hidupmu tidak berarti. Berhenti untuk mengasihani diri sendiri, saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau berhenti dari langkahnya itu dan mau memanggil engkau. Ketika saudara dan saya punya hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Abaikan semua yang tidak penting dalam hidup ini. Kadang saya punya prinsip begini, saudara. Saya makan gak minta makan dia kok. Saya minum gak minta minum dia kok. Saya nyekolahin anak tidak dari uang dia kok. Kenapa saya mesti terlalu pusing ya? Lebih baik saya pusing kepada Tuhan yang karena dia kok saya bisa sampai detik ini. Karena dia kok saya bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Lebih baik aku pusing sama Tuhan. Itu sikap hati saya, saudara. Sehingga saya tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang tidak penting, yang menguras energi yang seharusnya tidak perlu. Saya bagi tips ini buat saudara. Bartimius juga begitu. Orang mau bilang apa kek tentang dia, dia gak peduli.
Yang dia peduli sekarang waktunya Yesus ada di depan dia. Dia mendengar langkah kakinya. Dan sekarang waktunya tidak peduli dia dimaki, dia dibentak, dia diejek, mungkin dia ditendang atau apapun juga. Dia bayar harga semua itu. Dan ternyata Yesus berhenti dan Yesus memanggil dia. Haleluya. Kalau saudara menjadi pribadi seperti itu, ringan hidup ini saudara. Jangan terlalu tipis punya telinga. Capek. Ya. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan saudara. Ya. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Dan jangan mau kebahagiaan kita dirampas oleh siapapun. Hidup itu pilihan saudara. Bartimius tidak peduli dan Tuhan menghargai keputusannya. Panggil dia. Yang dipanggil Tuhan Yesus bukan yang jubahnya bau harum loh saudara. Bukan yang selalu nempel-nempel Tuhan Yesus loh saudara. Bukan yang suaranya paling paling kencang menghardik Bartimius supaya anak saya ketawa. Menghardik Bartimius supaya diam loh saudara. Tidak saudara ya. Yang membuat Yesus berkata panggillah dia adalah seorang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Mereka, nah ini menarik saudara. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Mungkin waktu orang-orang ini ngasih tahu Bartimius supaya datang ke Yesus, jengkel juga kali ya. Orang kayak gini kok diperhatikan sama Yesus ya? Gimana sih Yesus? Emang saudara bisa protes sama Tuhan Yesus? Ya enggak lah saudara. Suka-sukanya Tuhan mau panggil siapa kan gitu. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Panggil dia. Lalu orang yang tadinya membuli Bartimius langsung pura-pura baik. Meus. Nah, enggak tahu lah ya panggilannya apa. Meus kah? Barti kah? Kurang tahu ya. Kau dipanggil sama Tuhan Yesus sana. Kita lihat respon dari Bartimius saudara. Ayat yang ke-50 dari Markus pasal yang ke-10. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Wah, keren. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia menanggalkan jubahnya. Ya sekalipun jubah seorang pengemis, tapi tetap dia pakai jubah saudara. Dia tanggalkan. Mungkin jubah itu bagi dia yang paling berharga. Dia tanggalkan. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika seseorang jumpa dengan Yesus secara pribadi, maka tidak ada yang lebih berharga dari hidup ini kecuali pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Haleluya. Bartimius tinggalkan jubahnya, lepaskan jubahnya. Dia tidak peduli lagi dengan nasib jubahnya itu. Yang dia peduli sekarang waktunya Yesus memanggil aku. Haleluya. Jubah apa yang saudara pakai selama ini saudara? Apakah jubah kekayaan? Saudara bangga dengan kekayaan saudara? Apakah jubah jabatan? Saudara bangga dengan jabatan saudara? Apakah jubah kepandaian? Saudara merasa menjadi hebat dengan kepandaian saudara? Saudara, saat Yesus memanggil engkau, tanggalkan jubah itu. Tidak terlalu menarik lagi jubah itu. Pribadi Yesuslah yang paling menarik. Karena dia adalah sumber dari segala-galanya. Dia berdiri pergi dan mendapatkan Yesus. Ayat 51. Markus pasal 10. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
Wow. Pilihan yang cerdas dari sebuah pertanyaan yang tepat sasaran. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara-saudara, saya mau kita sharing ya. Sekalipun saudara nggak bisa jawab karena saudara nggak ketemu saya langsung ya. Tapi jawablah dalam hatimu. Bagi seorang pengemis, di mana setiap hari dia menggantungkan nasibnya dari belas kasihan orang lain, apa sih yang paling dia butuhkan? Uang kan? Tetapi waktu Tuhan nanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius tidak bilang, aku butuh emas, perak, permata dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Siap nggak sih saudara, ketika Tuhan Allah Maha segala sesuatu itu datang secara khusus dalam diri saudara dan dia menawarkan sesuatu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau pertanyaan yang sama ini ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada saudara, apa jawab saudara? Mungkin bagi saudara yang sakit, saudara akan menjawab, Tuhan, supaya aku sembuh. Bagi saudara yang ada di ujung tanduk perceraian, sedikit lagi terpisah rumah tanggamu, mungkin kau akan berkata, Tuhan, aku ingin supaya rumah tanggaku rukun kembali. Bagi saudara yang mungkin tidak pernah rukun dengan ipar, mertua, menantu, anak, mungkin saudara akan berkata, Tuhan, aku ingin hubunganku dipulihkan dengan orang-orang yang aku kasihi. Ada banyak yang saudara bisa sampaikan kepada Tuhan. Dan Bartimius berkata, Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat. Bartimius sadar akar dari segala penderitaan yang dia alami selama ini adalah karena keterbatasan fisik dia. Terlahir sebagai seorang yang buta. Ada literatur yang mengatakan dia buta dari lahir, tapi tidak dicatat di Alkitab sih. Hanya dikatakan dia buta. Bisa jadi karena penyakit atau apa. Yang pasti karena dia buta. Itulah akarnya. Sehingga hidupnya hanya bergantung dari belas kasihan orang. Sehingga ketika Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Dia berkata, Rabuni, ya guru, supaya aku dapat melihat. Bagi seorang buta, yang paling dibutuhkan adalah memiliki mata yang bisa melihat. Lalu saya berdoa, buat kami-kami ini Tuhan, yang punya mata bisa melihat, apakah bisa meminta permintaan yang sama seperti Bartimius? Saya bergumul saudara, takutnya saya juga dibully kalau saya khotbah ini saudara ya. Ini kan literal ya saudara ya. Buta matanya ya supaya bisa melihat secara langsung. Tetapi saya bergumul waktu saya mau menyampaikan ini. Tapi saya dapat damai sejahtera, jadi saya sampaikan. Kadangkala mata jasmani kita ini memang bisa melihat, tapi kadangkala tanpa kita sadari, mata batin kita ini sering tidak bisa melihat dengan baik. Saya kasih contoh. Seandainya Tuhan bertanya, apa yang ingin kau kehendaki aku lakukan? Dan saudara berkata, supaya aku bisa melihat. Bukalah mata batinku ya Tuhan. Bukalah mata hatiku supaya aku bisa melihat kehendak-Mu dalam hidupku. Luar biasa saudara. Mungkin selama ini saudara udah bekerja luar biasa. Saudara sudah melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Tetapi saudara merasa bahwa hasilnya tidak pernah maksimal. Jangan-jangan
Ada sesuatu yang tidak bisa saudara lihat. Dan hari ini ketika Tuhan bertanya, apakah yang kau kehendaki aku lakukan? Dan saudara berkata, bukalah mata hatiku ya Tuhan, sehingga aku bisa melihat apa yang selama ini tidak terlihat olehku. Bukankah hal-hal yang rohani itu jauh lebih penting saudara daripada hal-hal yang jasmani? Karena ketika rohani saudara sehat, itu akan mempengaruhi jasmani saudara juga. Tetapi ketika rohani saudara sakit, hal jasmani juga akan terpengaruh juga. Oleh sebab itu, Tuhan tidak banyak bincang di sini saudara ya. Tuhan hanya bilang, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Menarik ini saudara. Makanya tadi di awal firman Tuhan saya katakan judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang tidak mudah menyerah. Iman yang pantang menyerah. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara sempat mempertanyakan jawaban Tuhan Yesus enggak? Apa hubungannya jawaban Bartimeus, guru, Rabuni, supaya aku dapat melihat, dengan jawaban Tuhan Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau? Sepertinya ada misling di sini ya saudara ya. Ada mata rantai yang terputus ya. Tapi enggak kok saudara. Saya temukan ternyata ini bukan mata rantai yang terputus. Jadi Tuhan melihat keseriusan Bartimeus untuk mencari dia. Dengan segala tantangan, hambatan yang jelas-jelas bisa saja membuat dia mundur dan berhenti dan diam, tidak lagi berseru. Tetapi itu tidak membuat dia menyerah. Justru semakin banyak tantangan, semakin berat tekanan, membuat dia semakin gigih, kokoh, dan semakin bersemangat untuk meraih apa yang dia inginkan. Makanya Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kisah ini Tuhan Yesus tidak pegang mata Bartimeus. Dalam kisah ini Tuhan Yesus tidak meludah lalu pakai tanah lalu tempel di mata Bartimeus, tidak. Dalam kisah ini Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kadangkala Tuhan itu punya banyak cara dalam menolong anak-anaknya. Tidak selalu cara yang sama. Makanya ketika saudara mendengar kesaksian bahwa ada rekan kamu ditolong Tuhan ketika menghadapi suatu pergumulan dengan cara yang seperti ini, jangan saudara berharap selalu seperti itu Tuhan menolongnya. Tuhan itu kreatif saudara. Biarlah suka-sukanya Tuhan mengerjakan apapun dalam hidup saudara. Yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Menarik di sini saudaraku. Pada waktu Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, Alkitab mencatat pada saat itu juga, tidak tunggu waktu yang lama. Pada saat Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau, pada saat itu juga kehidupan Bartimeus terselamatkan. Dia tidak lagi hidup bergantung dari belas kasihan orang, tetapi dia bisa bebas, menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang bisa berkarya dalam hidupnya. Karena apa yang selama ini menjadi keterbatasannya secara fisik, yaitu dia buta, dia bisa melihat. Karena apa? Karena Tuhan melihat perjuangannya untuk mencari Tuhan. Di tengah banyaknya tantangan, di tengah banyaknya bullying, di tengah banyaknya ejekan, di tengah banyaknya orang mungkin mengata-ngatai dia hal-hal yang negatif, dia tetap maju dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Menarik respon dari Bartimeus. Setelah dia melihat,
Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya apa? Bartimeus pribadi yang tahu berterima kasih. Dia bukan kacang yang lupa kulitnya. Dia tahu bersyukur. Dia bisa melihat karena kemurahan Tuhan. Dia bisa merubah masa depannya karena kemurahan Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang iman yang tidak mudah menyerah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, jangan menyerah saudaraku. Mungkin engkau sedang tergolek di rumah sakit dan dokter memvonis bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan engkau. Waktumu tinggal beberapa saat lagi, jangan menyerah saudara. Tetap pandang Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini engkau tiap malam berdoa karena suamimu pergi meninggalkan engkau. Seperti lagu Bang Toyib itu ya saudara ya. Gak pulang-pulang. Dan saudara tiap hari menangis di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan dengar omongan-omongan yang membuat imanmu menjadi down. Jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Kalaupun mungkin itu karena kesalahanmu di masa lalu, minta ampun sama Tuhan. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika saudara mau terbuka di hadapan Tuhan, hidup saudara dipulihkan. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul karena saudara kehilangan pekerjaan. Saudara bingung mau kerja apa. Dalam beberapa pujian di kidung nyanyian penyembahan tiap jam 00 pagi, seringnya saya nyanyikan pujian ini. Burung pun kau perhatikan. Tuhan itu memperhatikan semua. Bahkan burung di udara aja Tuhan perhatikan. Apalagi saudara yang ditebus oleh darahnya yang mahal itu. Memberikan pekerjaan yang baru buat saudara itu terlalu mudah buat Tuhan. Tetapi yang terpenting cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara saat ini sedang berputus asa. Karena mungkin saudara hampir mengalami trauma dalam hidup. Selalu mengalami kegagalan dan kegagalan. Sehingga iblis selalu menuduh engkau dengan berkata, memang udah nasibmu menjadi seorang yang selalu gagal. Stop. Jangan dengar itu semua. Adalah kehendak Tuhan engkau diberkati. Adalah kehendak Tuhan engkau sukses. Adalah kehendak Tuhan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tangkap janji Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini semuanya itu belum ada tanda-tanda, seperti Bartimeus, terus berteriak, terus cari Tuhan. Jangan pernah berhenti. Mungkin orang-orang di sekelilingmu mencibir engkau, ngapain kau seperti itu terus? Emangnya Tuhanmu bisa menolong engkau? Jangan pedulikan itu saudara. Terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Izinkan langkah kaki Tuhan berhenti dan dia memanggil engkau dan bertanya, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akhiri firman Tuhan dengan sebuah kalimat ajakan. Siapapun saudara saat ini, apapun masa lalumu, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan Yesus menerimamu apa adanya. Dan Tuhan selalu mengetuk pintu hatimu. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan makan sehidangan dengan dia. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menanti saudara untuk kembali kepadanya. Sehitam apapun masa lalumu, Tuhan sanggup mengubahkannya seputih salju dan seputih bulu domba. PHP-nya Tuhan itu beda. Kalau PHP manusia pemberi harapan palsu.
Kalau PHP Tuhan, pemberi harapan pasti. Haleluya. Saya dapat istilah ini dari anak saya yang bungsu ya. Tuhan itu PHP, kaget saya. Hah, Tuhan PHP? Iya papi, pemberi harapan pasti. Wah, haleluya. Oleh sebab itu, ternyata pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja. Mungkin saudara menoleh ke belakang beberapa tahun yang lalu. Saudara hidup penuh dengan tekanan dan penderitaan. Saudara mengalami pengalaman Bartimius dalam versi yang berbeda. Mungkin dalam komunitas saudara, dalam kumpulan keluarga besar saudara, Anda mungkin disepelekan karena mungkin engkau yang paling miskin mungkin. Jangan menyerah. Jangan berkecil hati. Engkau berharga di mata Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Tuhan mengasihimu. Mungkin engkau saat ini sedang mengalami kegundahan dalam hati. Tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan pernah terbersit dalam pikiranmu, lebih baik aku mati saja. Lalu saudara mulai berpikir, gimana cara mati? Kalau ganting diri sakit, lehernya tercekik. Kalau minum baygon mungkin gak enak karena tertelan di sini. Aduh, macam-macam saudara. Jangan saudara ya. Jangan berpikir yang seperti itu. Jalan pintas bunuh diri itu pasti masuk neraka. Jadi jangan saudara. Daripada saudara berpikir yang seperti itu, lebih baik rubah cara berpikir saudara. Cari Tuhan. Bikin Tuhan yang tadinya berjalan dan berhenti langkahnya. Karena mendengar tangisanmu setiap malam. Karena mendengar seruanmu setiap saat. Bukankah Tuhan itu mendengar ketika anaknya siang dan malam berseru-seru kepadanya? Oleh sebab itu saudara, manusia bisa manis di mulut tapi pahit pada kenyataannya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Jangan karena engkau pernah dikecewakan, sekalipun itu oleh figur yang namanya hamba Tuhan sekalipun, lalu engkau marah kepada Tuhan. Jangan saudara. Kalau yang salah hamba Tuhannya, ya itu urusan hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Tapi saudara tidak boleh marah dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara. Kalau engkau tadinya adalah pelayan Tuhan, engkau pernah dikecewakan oleh rekanmu dalam pelayanan, lepaskan pengampunan. Sekarang waktunya kembali. Seperti Bartimius. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus menghentikan langkahnya dan berkata, panggillah dia. Saudara spesial di mata Tuhan. Kalau saudara hari ini dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara spesial di mata Tuhan. Saudara begitu berharga di mata Tuhan. Ayo bangkit. Ayo berdiri dari keterpurukan. Stop mengasihani diri sendiri. Kita ini berharga. Tuhan sangat mengasihi kita. Nilai saudara itu begitu mahal, yaitu darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah punya rencana yang sangat indah. Ingatkah saudara? Ketika ayahmu dan ibumu berhubungan sebagai suami istri, lalu lahirlah engkau. Engkau adalah bibit unggul dari sejak awal. Begitu banyak benih, hanya satu yang jadi, yaitu saudara dan saya. Artinya apa? Dari sejak awal, kita ini bibitnya adalah bibit unggul. Makanya kita ada di dunia. Artinya apa? Saudara itu unggul. Saudara itu istimewa. Saudara itu hebat. Tapi setan berusaha untuk menutup itu semua dengan terus mengatakan, kamu memang tidak bisa apa-apa, kamu memang sudah nasibnya itu jelek, kamu memang selalu hidupmu akan menderita. Jangan dengar itu saudara, itu bisikan setan. Kalau bisikan Roh Kudus itu berbeda. Kamu berharga, ayo maju, jangan menyerah. Biarkan saja semua terjadi, ada Tuhan yang menyertai. Haleluya saudara. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat.
yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang boleh berkata apa saja, yang penting apa kata Tuhan tentang engkau? Apa kata Tuhan? Aku mengasihimu, aku menerimamu apa adanya, bahkan aku sudah mati buat engkau. Oleh sebab itu, ayo semangat, jangan menyerah. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita ulangi ya lagu tadi ya saudara ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Setelah itu nanti istri saya, Bu Elke, akan membawa kita dalam doa penutup. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada dan percaya. Mari kita doa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami telah mengikuti ibadah streaming Tuhan melalui Facebook. Kami mengucap syukur kami boleh ada dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan akan meneguhkan, menguatkan iman kami ketika kami mengalami berbagai tantangan, persoalan, masalah hidup yang saat ini sedang kami alami atau kami sedang menjalani hidup yang hari-hari ini begitu sulit. Biarlah iman kami tidak goyah, biarlah kami tetap teguh di dalam Tuhan sampai mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang memulihkan keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, dan ampuni kami Tuhan, supaya kami menyadari selalu ada jalan, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Ketika kami berteriak dan berseru kepada Tuhan, sebagaimana Engkau yang berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan rahasia-rahasia, menyatakan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan kami disegarkan, dimampukan Tuhan untuk menjalani hari-hari yang akan kami lewati di depan nanti. Kami tahu kami tidak mudah, tetapi kami percaya
Oleh karena penyertaan Tuhan, kami mampu melewatinya dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat menyertai kami. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan. Engkau menolong mereka, mungkin mereka dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan. Engkau lawat mereka, jamah tubuh yang sakit saat ini, mereka menerima mujizat kesembuhan. Mereka yang mungkin mengalami banyak tantangan, khususnya untuk ekonomi mereka, dalam pergumulan keluarga mereka, Tuhan kami berdoa saat ini Engkau yang memberkati usaha mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan. Mereka boleh menerima berkat Tuhan, bahkan mereka boleh mendapatkan orderan, penjualan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan saat ini mengalir, pintu surga terbuka untuk kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami hubungan yang kurang baik antara orang tua atau saudara-saudara, atau ada orang-orang yang menyakiti hati mereka saat ini. Jamah, lepaskan pengampunan buat mereka Tuhan. Jamah hati mereka supaya mereka memberikan semua yang menjadi beban mereka, sakit hati mereka, kekecewaan mereka terhadap orang-orang yang menyakiti, melukai hati mereka, supaya mereka mengampuni orang-orang yang membuat mereka terluka, sehingga berkat itu tidak menjadi penghalang dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka melepaskan pengampunan, mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh berdamai dengan saudara-saudara mereka. Maka Tuhan akan membuka jalan yang lebih lagi, sehingga mereka boleh mengalami sesuatu yang luar biasa, mengalami kasih Tuhan, dan mereka tidak mengalami kesedihan di dalam hati mereka. Cabut segala akar pahit, segala kekecewaan, segala ketakutan, kekhawatiran untuk masa depan mereka. Saat ini hamba-Mu mencurahkan berkat daripada Tuhan yang memberikan kedamaian, sukacita yang daripada-Mu, sehingga anugerah Tuhan itu menyertai mereka sampai akhir kesudahan mereka. Mereka melihat kemenangan yang daripada Tuhan, dan mereka boleh bersukacita memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mendengar dan menjawab serta seruan doa kami ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik saudara, sampai jumpa dalam minggu yang akan datang. Namun sebelumnya mari kita terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk jemput saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom, ketemu minggu depan.